Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada pandangan menarik terkait pemakzulan Gibran yang diingini oleh segelintir purnawirawan, para jenderal yang kemarin pada saat Pilpres bukan memilih Prabowo Gibran. Ya, ini ada pandangan menarik dari Iwan Piliang. Kalau gua sebut beliau itu ultrasnya Pak Jokowi. Karena beliau ini orang yang berada di baris terdepan mendukung Pak Jokowi sejak 2014 ya kalau gue perhatikan ya. Nah, beliau kali ini memberikan pandangannya terkait isu pemakzulan Gibran. Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Nah, izin Bang, saya ingin melanjutkan ya. Topik ini sebagai byline citizen jurnalis. Positioning saya di mana? Mendukungkah atau menolakkah? Nah, saya sebagai rakyat biasa ingin keluar dari dua hal itu. Saya ingin berandai-andai. Di Solo itu sekarang ini dalam finishing pembangunan sebuah museum besar yang dibiayai oleh Datuk Tahir, fisik 600 miliar, konon isinya juga 600 miliar. Saya berharap itu diselesaikan. Nah, kalau boleh menyarankan, saya boleh tentu menyarankan karena pernah bersinggungan dengan Gibran. Dalam konteks fisik, waktu umroh tahun 2014. Saya ikut dalam rombongan kecil Pak Jokowi. Dan ketika berebut kami ke Raudah, karena masih menjadi orang biasa, belum VVIP, sikut-sikutan. Tangan saya robek di sini. Masih ada bekasnya, hampir tulangnya kelihatan. Supaya memberi kesempatan Pak Jokowi, Gibran di depan saya dapat tempat. Saking mepetnya, itu pantat Gibran ketika saya ruku, ya di depan hidung saya gitu. Dan mungkin Bapak Wapres itu udah lupa. Nah, yang ingin saya katakan, jika berkenan Gibran bicara dengan Pak Prabowo, kalau memang desakan ini dominan, tinggi, dan menjadi hal yang krusial. Tapi faktanya kalau bicara dari machine learning rendah, tapi oke lah, jika, bicara aja. Bagaimana Pak Prabowo, Bapak menjadi beban saya, diri saya menjadi beban, kan bisa dirasakan, bisa dirosokan. Nah, kalau itu yang terjadi, ini momentum besar bagi seorang Gibran. Momentum apa? Anda bentuk saja Jokowi Center di gedung yang dibangun Datuk Tahir di Solo itu. Apa misi pertamanya yang utama, premis mayornya? Kembalikan ayahanda itu, awal jatuh cinta saya dan warga kebanyakan di Republik Indonesia Raya tercinta ini adalah satu yang utama yang mungkin kita lupa. Orang biasa bisa menjadi presiden. Nah, orang biasa bisa menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi orang biasa presiden. Dan menjadi lucu, ya, menjadi lucu. Ketika ada pergeseran yang kami rumuskan dulu itu ke Jokowian itu 3 kata. Ini projo-projo ini saya yakin belum ada kala itu gitu. Ya kan? Karena saya dari 2009 awal datang sendiri tanpa berantara bertemu Pak Jokowi second. What is the meaning kejokowian? 1, memuliakan ketulusan, keinsanan. Punya produk masuk pasar. Bergeserlah jatuh cinta saya dari PS ke Pak Jokowi itu. Makanya kalau ketemu kawan-kawan di Gerindra, dia ledek saya. Gue juara 2 nulis jadi menteri. Lu gara-gara pindah sih. Kan begitu. Tapi saya jatuh cinta. Orang biasa loh. Punya produk masuk pasar. Saya yakin bisa mengubah bangsa tanpa embel-embel gitu. Nah kemudian kenapa terjadi pergeseran? Saya menduga
Mulai dari terutama signifikan di rumah transisi dulu. Disingkirkan. Gibran mengambil momentum ini, kalau memang PS mengendorse, dirikan Joko Widodo Center, beri hope kepada generasi yang sekarang ini harapan. Sebetulnya sudah 50% ke bawah. Hope itu maka lahir beberapa waktu yang lalu. Kabur aja dulu deh. Saya misalnya berteriak bagaimana dari tahun 91 sebagai orang di bisnis kreatif. Venture capital real, berjuang duduk di Kadin. Ya kan? Punya membina animator di Bali sejak 91 sampai 100 kakak. Untung sekarang ada Jumbo yang hebat itu. Bisa jadi cantelan. Sukses. Tapi enggak ada itu. Bisnis yang disupport oleh venture real dari intangible menjadi tangible. Enggak ada. Kenapa tidak dilakukan di Joko Widodo Center? Kumpulkan orang-orang biasa. Dan Anda juga akan bisa bicara lebih dari 7 menit, ya kan? Berbagai topik, tidak gagap seperti hari ini gitu. Di Joko Widodo Center kumpulin anak-anak muda kembali membaca novel bermutu. Bagaimana sekarang orang yang PPDS saja tingkat sekolah kedokteran kehilangan rasa budi, tidak terasah karena tidak membaca novel bermutu. Nggak kenal harimau mau tarlubis. Padahal premisnya bunuh harimau di dirimu terlebih dahulu. Mainkan di Joko Widodo Center gitu. Anda masih punya waktu panjang. Kalau memang Allah berkehendak. Amin. Disambut. Wah, sosok ini mengembalikan marwah apa yang dulu didukung oleh publik. Ayahanda Anda orang biasa yang hebat tampil kembali gitu. Jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan, ya kan? Kalau saya sebagai wapres Pak Gibran juga tidak ada masalah sebetulnya kalau dilihat paparan yang sudah ada dari dua pembicara sebelumnya, dan kalau itu diteruskan juga masalahnya begitu ruwet gitu. Nah, premis yang terakhir, Bang. Sampai kapan? Heboh ini harus terjadi. Sementara kan kita bisa merasakan gitu ketulusan seorang pemimpin. Isu pemakzulan ini kan dugaan saya ya, para jenderal yang sangat saya hormati. Seandainya Pak PS itu meninggal, kalau saya salah tolong diralat, mohon maaf. Dan mereka tidak ingin presidennya adalah sosok Gibran yang dianggap tidak kompeten. Bisa jadi dugaan itu benar gitu. Karena saya lihat memang bicara 7 menit berbagai topik kan gak nyambung. Bukan saya ingin merendahkan, tidak. Itu saya katakan momentumnya untuk dia bangkit itu bisa gitu. Nah, kalau seorang muslim atau katakanlah kita berpancasila gitu. Masa sih berharap pemimpin kita meninggal? Wah, itu dia penting. Iya kan? Yang diajarkan oleh buyut saya di kampung dulu mendoakan pemimpin. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan umur pemimpin kami, bersihkan hatinya ya Allah, punya kesempatan mensejahterakan rakyat gitu. Amin. Ayahanda saya kebetulan berpulang 82 tahun karena sirosis. PS hari ini 73 kalau nggak salah ya. Benar. Kenapa kita tidak mendoakan beliau panjang umur? Dan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PS hari ini semuanya menurut saya pro rakyat. Yang menjadi persoalan adalah setiap apa yang dilakukan ada salahnya aja gitu. Bola menang, beli Rolex dipersoalkan. Padahal itu setahu saya ide mendadak, telepon distributor, pasti distributor bayar pajak gitu. Yeah. Terus kita memaksakan seorang PS seperti Mandela ketika memberikan puisi Invictus, mendorong tim rugby-nya juara dunia dalam setahun. Kan beda. Gak mungkin juga beda. Mengcopy itu gitu. Setiap orang punya langgam sebagai pemimpin. Nah, Invictus sebuah hal, kalau Bapak dan Ibu menonton, itu saya berkali-kali ingin menontonnya. Bagaimana sebuah
seorang presiden datang ke lapangan rugby memberikan sebuah puisi untuk menggerakkan the power of heart to be a winner just 1 tahun juara dunia. Kekuatan puisi, kekuatan kata gitu. Nah, kita mengkritik itu, Biasa. justru dia mengalirkan ke riang gembiraan. Kita bisa masuk babak keempat, belum pernah terjadi. Jadi di tengah kelelahan kita bisa cek itu di kognitif bias kognisi sampai level desa warga kita hari ini. Yang mereka inginkan hari ini adalah bagaimana besok bisa makan, bagaimana bisa besok anak sekolah, bagaimana kalau sakit bisa dirawat dengan baik, bagaimana keadilan itu tegak. Saya belum menemukan orang setulus PS, bukan saya mau menjilat gitu, bukan karakter saya demikian. Ke Pak Jokowi pun boleh dilihat, di mana menyimpang saya kritisi. Dan as a friend, 22 Oktober, sejam saya datang, orang pertama, belum ada media kala itu. Cek aja karena ada di IG saya. Dan kita bercanda, bercandanya gini, Pak, kenapa Anda angkat Gibran dan seterusnya? Kita bilang, emang nepotisme itu di mereka itu terjadi kok. Yo. Gak usah jauh-jauh, mbahnya reformasi. Mbahnya reformasi. Bikin partai, Pak Amin Rais. Ketua umumnya menantu. Semua begitu. Semua begitu. Jadi kawan Nisur juga kan. As a friend Pak Jokowi sur juga dia. Kalau replay. Terus setelah terjadi kita mau salahkan. Mau bubar-bubaran. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih seorang leader, tentara, ya kan, orang yang bijak menurut saya dan sudah selesai duniawinya. Saya tahu bangsa ini mau dibawa kemana dan saya pribadi sangat optimis dan saya yakin juga di banyak daerah sekarang mendukung Presiden Prabowo dan bukan ribut lagi urusan makzul dan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah tadi pandangan dari Bapak Iwan Piliang. Ya, jelas sekali ya. Ya, isu pemakzulan ini kecil lah ya. Artinya sama Presiden Pak Prabowo juga ya, dilihatnya ya kosong lah. Kosong kalau kata Pangeran tuh. Nggak ada artinya dibandingkan yang lain lah. Pak Prabowo lebih baik memilih hal yang lebih besar. Dan untuk isu dinasti ya, tadi disebutkan bahwasannya mbahnya reformasi aja, mbahnya reformasi. Aduh, itu dia juga dinasti. Pilihnya menantu nih. Hei, kena tuh. Ya, yang teriak-teriak demokrasi, yang teriak-teriak anti dinasti juga sama lah. Udah nggak usah bohong nih. Ya, tadi begitulah pandangan Bapak Iwan Piliang terkait isu pemakzulan Gibran Raka Buming Raka. Ya. Nah, bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.